Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak kalian berpikir menggunakan media pembelajaran seperti pop-up book dapat membuat pembelajaran menjadi lebih asyik dan lebih menarik? Nah, kali ini kita akan membahas pengaruh media pop-up book terhadap hasil belajar siswa pada bidang studi IPA. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 99 Kota Bengkulu dengan tujuan utama untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan media pop-up book terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5. Peneliti membagi siswa menjadi dua kelompok, kelas eksperimen, kelompok kelas yang belajar menggunakan media pop-up book, kelas kontrol, kelompok belajar tanpa menggunakan media pop-up book. Sebelum pembelajaran dimulai, kedua kelompok mengikuti atau tes awal untuk mengukur kemampuan dasar mereka. Sebagian besar data berada di angka 25 dan 35. Nilai paling kecil adalah 10 dan nilai paling besar adalah 65. Data paling banyak muncul di angka 25 dan 35. Sebagian besar data berada di tengah-tengah, sedangkan hanya sedikit data yang sangat rendah atau sangat tinggi. Selanjutnya, stem plot kelas kontrol menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berkisar antara 30-40 dengan nilai paling kecil 10 dan paling besar 60. Data cenderung terkonsentrasi di tengah dan tidak banyak data yang sangat rendah atau sangat tinggi. Selanjutnya, hasil post-test stem plot dari kelas eksperimen menunjukkan bahwa nilai-nilai berkisar dari 50-90 dengan konsentrasi tertinggi pada angka 80-an. Selanjutnya, stem plot kelas kontrol memiliki nilai yang bervariasi dari 40-90 dengan sebagian besar nilai berada di antara 60 dan 70. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai cenderung berkumpul di tengah rentang tersebut dengan sedikit nilai yang lebih rendah atau lebih tinggi. Selanjutnya adalah box plot. Di hasil pretest pada kelas eksperimen menunjukkan nilai terkecil adalah 10 dan nilai terbesar adalah 65. Sebagian besar data berada antara 25 dan 50 dengan nilai tengah ataupun median di 35 karena jarak dari median ke nilai maksimum 35 ke 65 lebih jauh dibandingkan ke nilai maksimum di 10 ke 35, maka data sedikit condong ke kiri. Penyebaran data lebih luas, artinya nilai-nilainya bervariasi cukup besar. Kemudian pada kelas kontrol menunjukkan nilai terkecil adalah 10 dan nilai terbesar adalah 60. Sebagian besar data berada antara 30 dan 44 dengan nilai tengah tetap di 35. Median lebih dekat ke Q1 dan jarak dari median ke maksimum lebih jauh. Jadi data sedikit lebih condong ke kanan. Penyebaran data lebih sempit yang artinya nilai-nilainya lebih terkonsentrasi atau mirip satu sama lain. Selanjutnya adalah box plot dari hasil post-test. Di kelas eksperimen, sebagian besar data berada antara 61 dan 80 yang merupakan bagian tengah dari distribusi. Nilai median 70 menunjukkan bahwa setengah dari data berada di 70 dan setengahnya di atas. Jarak dari minimum ke Q1 hanya 1 angka, sedangkan dari Q3 ke maksimum adalah 10 angka. Ini menunjukkan bahwa data condong ke kanan karena lebih banyak nilai yang tersebar di atas median. Kemudian kelas kontrol, sebagian besar data berada antara 60 dan 75, yaitu bagian tengah data. Nilai median 65 menunjukkan titik tengah dari data. Jarak dari minimum ke Q1 adalah 20 angka, sedangkan dari Q3 ke maksimum adalah 15 angka. Ini berarti data agak seimbang meskipun sedikit lebih tersebar ke arah nilai rendah. Penyebaran data cukup luas, menunjukkan variasi nilai yang besar. Jadi, apa kesimpulan penting dari penelitian ini? Media pop-up book terbukti lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan menarik secara visual seperti pop-up book bisa sangat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat ya teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. See you!